Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat channel ya. Baru tahu. Malam ini saya akan coba untuk menceritakan ya atau sharing aja ya. Ini sharing aja mengenai hal-hal yang mungkin belum Anda tahu dan saya akan coba untuk membagikan informasi ya agar kita sama-sama tahu dan juga bisa bermanfaat ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita saksikan slide berikut ini ya. Oke, yang pertama saya akan menceritakan mengenai hewan ular ya. Hewan ular, beberapa hal yang perlu diketahui tentang ular. Yang mungkin Anda juga tidak tahu ya. Kalau ada ular itu kita harus bagaimana, terus jenis-jenis ular itu seperti apa. Nah, itu kita atau saya akan coba untuk sharing ya. Oke, beberapa hal yang perlu diketahui tentang ular. Yang ke satu yaitu jenis-jenis ular. Ada banyak spesies ular termasuk yang berbisa dan tidak berbisa ya. Jadi di sini ada dua. Yang satu yaitu ular yang berbisa dan juga ada ular yang tidak berbisa. Oke, yang kedua habitat. Ular hidup di berbagai lingkungan seperti hutan, gurun, dan air. Yang ketiga, perilaku. Ular memiliki perilaku yang berbeda-beda, seperti berburu, berjemur, atau bersembunyi. Yang keempat, bisa. Beberapa ular memiliki bisa yang dapat membahayakan manusia. Kemudian yang lima, pencegahan. Untuk menghindari gigitan ular, perlu dilakukan pencegahan seperti memakai sepatu bot dan tidak mengganggu habitat ular. Dan yang terakhir, poin ke-6, pertolongan pertama. Jika tergigit ular, perlu dilakukan pertolongan pertama yang tepat dan segera mencari bantuan medis. Nah, makanya di sini mungkin ada hal yang belum diketahui ya. Mengetahui tentang ular dapat membantu Anda lebih siap jika bertemu dengan ular di alam atau di rumah. Nah, itu poin-poin tadi sebagai gambaran singkatnya ya. Terus di sini ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau kita bertemu dengan ular? Jadi pada saat kita bertemu dengan ular itu kita harus ngapain ya? Nah, di sini ada beberapa poin ya ketika kita bertemu dengan ular. Yang pertama yaitu tetap tenang dan jangan panik ya. Yang kedua, jaga jarak yang aman dari ular. Jadi jangan terlalu dekat ya, jaga jarak aman. Ketiga, jangan mencoba menyentuh atau menangkap ular. Sudah pasti kalau misalkan disentuh atau ditangkap ya bisa digigit atau dililit ya. Yang keempat, jika di dalam rumah, hubungi profesional untuk menangkap ular. Ya, betul sekali. Jadi kita jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kita menangkap ular dikarenakan kita memang tidak tahu ya harus bagaimana cara menangkapnya, malah itu akan membahayakan diri kita ya. Lebih baik kita serahkan saja kepada profesional ya, orang ahlinya ya. Terus yang kelima, jika di alam, mundur perlahan-lahan dan biarkan ular pergi. Maksudnya pada saat kita ada di alam atau di hutan, pada saat ketemu misalnya dengan ular, kita coba lakukan mundur perlahan-lahan ya, dan biarkan ular pergi. Nggak usah panik atau tergesa-gesa ya lari, nggak usah. Tapi kita mundur secara perlahan-lahan ya. Yang terakhir poin ke-6 yaitu jika digigit. Nah, ini yang poin yang paling penting ya. Jika digigit, segera cari bantuan medis ya. Jadi jangan dibiarkan terlalu lama ya, karena nanti racunnya akan menjalar ke seluruh tubuh ya. Nah, penting untuk mengetahui jenis ular dan gejala gigitan untuk penanganan yang tepat ya. Betul sekali di sini. Pada saat nanti kita digigit, yang tadi itu ya, segera cari bantuan medis. Nah, di sini juga saya akan coba untuk menginformasikan ya. Ada beberapa jenis ular tak berbisa di Indonesia antara lain. Yang tadi disebutkan ada ular yang berbisa dan ada ular yang tidak berbisa. Di sini saya akan coba untuk menginformasikan dulu
ular atau beberapa ular yang memang tidak berbisa di Indonesia ini khususnya ya. Yang ke-1 yaitu ular tikus. Ular tikus atau Pithias, bahasa Latinnya mungkin ya, tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian yang kedua yaitu ular rumah. Ular rumah juga itu tidak beracun ya, tidak berbisa gitu ya. Ular rumah atau Coelognathus. Kemudian yang ketiga yaitu ular sanca. Ular sanca di sini kita sering sebut dengan ular piton ya. Ular piton tidak berbisa, tapi dia itu lilitannya sangat kuat sekali ya. Jadi harus hati-hati dengan ular piton karena ular piton ini kadang-kadang memiliki ukuran yang sangat besar sekali ya. Bahkan bisa menelan sapi dan manusia juga bisa ditelan. Yang terakhir yaitu ular belang atau Pareas, itu bahasa Latinnya kalau misalnya ya. Nah itulah beberapa ular yang tidak berbisa yang ada di Indonesia ya. Di sini ada catatan juga penting ya yang perlu kita ketahui. Perlu diingat bahwa meskipun tidak berbisa, ular-ular tersebut masih dapat menggigit dan menyebabkan cedera. Jika bertemu dengan ular, sebaiknya hubungi profesional untuk penanganan yang aman. Jadi jangan coba-coba ya kalau kita memang bukan ahlinya, lebih baik kita menjauh dan laporkan saja ke pihak yang capable ya, atau memang profesional dalam hal perularan lah gitu ya. Nah, yang berikutnya, di sini juga ada beberapa jenis ular berbisa di Indonesia. Antara lain, yang satu udah pasti ini kayaknya raja ular nih, ular kobra. Ular kobra itu memang ular yang memiliki racun berbisa ya, racun yang sangat-sangat berbahaya ya itu. Kalau misalnya ular kobra ya, kita sudah mengenal ya banyak juga hewan bahkan manusia yang digigit ular kobra ini yang tidak terselamatkan ya. Ular kobra atau naza ya. Kemudian yang kedua itu ular weling. Ular weling atau bungarus. Yang ketiga ular taipan. Yang keempat ular hijau. Nah, ular hijau ini sih biasanya sih suka ada di atas pohon ya. Ini juga sangat berbahaya dan berbisa ya. Ular hijau atau Trimeresurus itu bahasa apanya ya, bahasa Latin atau bahasa apa gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu ular belang tiga atau Bungarus fasciatus. Nah, ular-ular berbisa ini dapat menyebabkan gejala serius jika menggigit manusia, sehingga penting untuk berhati-hati dan segera mencari bantuan medis jika tergigit. Nah itu ya, itu contoh beberapa jenis ular berbisa yang ada di Indonesia. Di sini ada juga beberapa poin ya. Nah beberapa poin ini lebih penting ya. Mudah-mudahan juga kita jangan pernah digigit ular. Tapi kalau sewaktu-waktu kita digigit ular, nah ini ada beberapa informasi penting ya. Yang pertama nih, jika digigit ular berbisa, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Itu yang pertama ya, paling penting tuh, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, jangan mencoba menghisap bisa atau menggunakan tourniquet. Jadi pada saat misalkan tangan kita digigit ular berbisa, jangan dihisap pakai mulut, justru malah itu akan menimbulkan bahaya baru ya. Bisa jadi itu menimbulkan kematian ya, karena itu langsung dekat ke mulut kita dan masuk ke dalam jantung kita, malah lebih berbahaya ya. Yang ketiga yaitu cuci luka dengan sabun dan air. Pada saat kita digigit ular, kita pastikan dicuci luka kita dengan sabun dan air hangat ya. Yang keempat itu tutup luka dengan perban bersih, sudah pasti ya, agar tidak terdapat kotoran-kotoran atau apapun ya. Jadi harus benar-benar luka itu diperban dengan perban yang bersih ya. Yang kelima itu jangan menggerakkan bagian tubuh yang tergigit. Jadi pada saat kita tergigit,
diusahakan si tangan atau kaki yang tergigit itu jangan digerakkan, karena itu kalau misalnya digerakkan itu malah akan mempercepat ya racun atau bisa yang ada di tangan atau kaki yang tadi tergigit ya, malah akan menyebarnya cepat sekali ya. Kemudian yang terakhir yaitu segera cari bantuan medis dan berikan informasi tentang jenis ular jika memungkinkan. Penanganan medis yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan kematian. Tuh, sangat setuju sekali ya. Dalam hal ini kita jangan sembarangan. Nah, kalau misalnya kita memang nggak capable ya, nggak ahli dalam hal itu, kita langsung saja laporan ke pihak medis ya yang memang lebih ahli dan juga tidak, untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi ya. Oke, itulah pembahasan mengenai ular. Jadi dengan penjelasan ini mudah-mudahan Anda semuanya jadi tahu dan harus bagaimana pada saat nanti Anda bertemu dengan ular, baik itu di hutan, baik itu di rumah. Udah tahu ya dengan poin-poin yang tadi saya jelaskan ya. Oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.